pemodelan data SIG. Perkenalkan, nama saya Sekia Rompas, NIM 2005-03442. Apa itu SIG? Sistem Informasi Geografis atau SIG atau Graphic Information System atau GIS adalah sistem informasi pemetaan berbasis komputer yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memanggil kembali, mengelola, menganalisis dan menghasilkan data bereferensi geografis atau data geospasial untuk mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pengelolaan penggunaan lahan, sumber daya alam, lingkungan, transportasi, fasilitas kota, dan pelayanan umum lainnya. Teknologi sistem informasi geografis juga dapat digunakan untuk investigasi ilmiah pengelolaan sumber daya, perencanaan pembangunan dalam bidang kelautan, yaitu yang pertama, data tentang kandungan dari klorofil serta suhu di atas permukaan laut yang diperoleh dari satelit NOAA yang berfungsi sebagai perakiraan bidang perikanan untuk melihat secara akurat kondisi ikan. Selanjutnya, data warna laut yang memberikan informasi ketersediaan makanan dalam kolom air. Selanjutnya, data suhu yang menggambarkan lingkungan laut. Dan yang keempat, dengan sebuah teknik Boundaries Front Gradients dari bentuk klorofil dan SPL memperoleh hasil yang meningkat, yaitu antara 70-100% dalam jenis ikan pelagis atau ikan yang hidup di dasar laut dan ikan demersal. Dan kelima, digunakan untuk evaluasi potensi lahan pengembangan objek pariwisata perikanan. Dan yang terakhir, digunakan untuk mempercepat dan mempermudah dalam penataan ruang atau pemetaan potensi untuk sumber daya wilayah pesisir yang dapat disesuaikan dengan daya dukung lingkungannya. Adapun sejarah dari CGS ke SIG. Pada awalnya tokoh yang mengembangkan CGS adalah Roger Thomlinson. CGS digunakan untuk menyimpan, menganalisis, dan mengelola data yang dikumpulkan untuk inventarisasi tanah di wilayah Kanada. CGS merupakan sistem pertama di dunia sebagai hasil pengembangan aplikasi pemetaan yang memiliki berbagai kemampuan. Sayangnya, hanya bertahan sampai tahun 1970. Hal ini tersebut disebabkan oleh ketidakmampuan CGS bersaing dengan aplikasi pemetaan komersil yang dikeluarkan oleh beberapa vendor seperti Esri, Charis, dan Mapinfo. Perkembangan industri pada tahun 1900 dan 1990 membuat SIG semakin berkembang dengan merambah workstation Unix dan personal komputer. Adapun sejarah perkembangan SIG tersendiri, ialah yang pertama, SIG berkembang sejak tahun 1700-an, ditandai dengan diterapkan teknik survei modern untuk pemetaan topografis. Kemudian pada awal ke-20 muncul pengembangan litografi foto. Hal ini berdampak pada pengembangan peta, yaitu mulai dipisahkan data dalam peta menjadi beberapa lapisan. Dan terakhir, pada tahun 1960-an, aplikasi pemetaan menjadi lebih multifungsi akibat perkembangan perangkat keras komputer yang disebabkan oleh penelitian senjata nuklir. Kehadiran SIG memang tidak bisa dilepaskan dari perkembangan teknologi informasi. Adapun komponen-komponen yang saling terkait, terdapat 3 komponen penting dalam SIG, yaitu pertama, perangkat keras atau hardware. Perangkat keras ini berupa perlengkapan yang mendukung kerja SIG seperti CPU, monitor, printer, digitizer, scanner, plotter, CD-ROM, FDU, dan flash disk. Bagian-bagian perangkat keras beserta fungsinya yaitu yang pertama, CPU atau Central Processing Unit adalah alat perangkat utama komputer untuk pemrosesan semua instruksi program. Selanjutnya ada FDU, Visual Display Unit, adalah alat komponen yang digunakan sebagai layar monitor untuk menampilkan hasil pemrosesan CPU. Selanjutnya ada Disk Drive, adalah alat bagian CPU untuk menghidupkan suatu program.
Tape drive adalah alat bagian dari CPU yang menyimpan data hasil pemrosesan, dan digitizer adalah alat mengubah data teristris menjadi data digital atau digitasi. Dan yang keenam adalah printer, adalah sebuah alat untuk mencetak data maupun peta dalam ukuran relatif kecil. Dan terakhir adalah plotter, adalah alat yang berfungsi seperti printer tapi digunakan untuk mencetak peta, tapi keluarannya lebih lebar atau lebih besar. Yang kedua, perangkat lunak atau software. Perangkat lunak atau software yaitu komponen SIG yang berupa program-program pendukung kerja SIG seperti input data, proses data, dan output data. Contoh perangkat lunak dari SIG adalah program kerja seperti QGIS, RView, dan ArcGIS. Yang ketiga, pengendali atau manusia. Manusia sebagai pengguna brainware yaitu pelaksana yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, proses, analisis, dan publikasi data geografis. Komponen brainware lah yang mengelola data hasil lapangan untuk selanjutnya diproses atau didigitasi menjadi sebuah peta yang dapat digunakan untuk keperluan ketertentuan sesuai dengan fungsinya. Tahapan-tahapan kerja SIG. Yang pertama, tahap masuk. Tahap pertama adalah tahap kerja SIG adalah alat masuk, input. Tahapan input ini terdiri dari sumber data dan proses memasukkan data. Yang pertama, sumber data. Penyediaan data yang akan diinput di sistem SIG adalah data-data tersebut bersumber dari, yang pertama di sini ada data penginderaan jauh seperti citra, baik citra foto maupun citra non foto, data foto udara, citra satelit, dan selanjutnya data teristris atau data dari lapangan seperti data pH tanah, salinitas air, curah hujan, persebaran penduduk, dan data positif COVID dan lain sebagainya. Data teristris ini bisa disajikan dalam bentuk peta, tabel, grafik, atau hasil perhitungan saja. Dan terakhir, data peta biasanya sudah dalam bentuk peta digital atau data spasial, sungai, jalan, tata guna lahan, dan lain sebagainya, serta tinggal input saja sesuai dengan keperluan pembuatnya. Proses pemasukan data. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, langsung saja dimasukkan ke dalam aplikasi SIG. Dan ada dua jenis data yang bisa diinput dalam SIG, yaitu yang pertama data spasial dan data atribut. Data spasial adalah data yang memiliki data informasi, referensi, atau koordinat geografis. Cara memasukkannya ke dalam SIG dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu digitasi dan penyiaan atau scanning. Data atribut adalah data yang memberikan penjelasan mengenai setiap objek, fenomena, atau informasi yang di permukaan bumi. Data atribut suatu objek dapat berupa data kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif adalah data hasil pengamatan yang dinyatakan dalam bentuk deskripsi dan diperoleh dari pengisian angket, wawancara, dan tanya jawab. Data kualitatif contohnya peta tata guna lahan seperti data pemukiman, sawah, kawasan industri, tegalan, dan lain sebagainya. Sedangkan data kuantitatif adalah data hasil pengamatan yang dinyatakan dalam bilangan yang berfungsi untuk memperlihatkan perbedaan nilai objek. Yang kedua ada tahap pengelolaan. Setelah pengumpulan data-data dari berbagai sumber dan data tersebut sudah diinput dalam SIG, barulah mulai tahapan pengelolaan data.
Tahap pengelolaan data ini meliputi manipulasi dan analisis data seperti membuat basis data baru, menghapus basis data, mengedit data, mengisi dan menyisipkan data ke dalam tabel. Yang ketiga ada tahapan analisis data dan simulasi. Analisis data dan simulasi dapat menentukan informasi-informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG dan berfungsi untuk membedakan data yang akan diproses dalam SIG. Adapun 5 analisis yang sering dipakai, yang pertama adalah analisis klarifikasi, analisis overlay, analisis networking, analisis buffering, analisis 3 dimensi. Dan terakhir adalah tahapan keluar atau output. Setelah peta sudah selesai, maka bisa langsung menyajikan dalam bentuk hard copy, soft copy, dan bentuk elektronik atau bentuk binar. Adapun manfaat SIG diantaranya yaitu yang pertama, SIG untuk inventarisasi dalam sumber daya alam. Singkatnya, manfaat SIG untuk inventarisasi sumber daya alam atau SDA dalam sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui persebaran berbagai SDA, misalnya minyak bumi, batu bara, emas, besi, dan barang tambang lainnya. Dan selanjutnya, untuk mengetahui kawasan lahan potensial dan lahan kritis. Selanjutnya, mengetahui kawasan lahan pertanian dan perkebunan. Selanjutnya, untuk mengetahui perubahan penggunaan lahan. Selanjutnya, untuk memantau daerah pasang surut guna mengembangkan lokasi pertanian atau kepentingan lainnya. Yang kedua, untuk perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan dengan manfaat SIG dapat dilakukan dengan analisis peta tematik. Dengan analisis ini kita dapat mengetahui kemampuan lahan. Sebagai contoh, perencanaan pembangunan terminal bus dapat memanfaatkan peta jaringan jalan, peta tata guna lahan, peta kepadatan penduduk, peta trayek angkutan, maupun peta harga tanah. Yang ketiga, SIG untuk perencanaan ruang. SIG bermanfaat sekali untuk perencanaan suatu wilayah, pendataannya, dan pengembangan pusat-pusat pertemuan dan pembangunan menggunakan SIG. SIG juga digunakan untuk mengetahui persebaran penduduk, persebaran penggunaan lahan, baik untuk pengembangan pemukiman penduduk, kawasan industri, sekolah, maupun rumah sakit. Dan seluruh juga menggunakan SIG. Yang keempat, untuk perencanaan transportasi. Dalam bidang transportasi, pemetaan SIG digunakan untuk inventarisasi jaringan transportasi publik, kesesuaian rute alternatif, perencanaan peluasan sistem jaringan jalan, serta analisis kawasan rawan kemacetan dan kecelakaan. Dan yang terakhir atau yang kelima, SIG untuk mitigasi bencana. SIG dalam mitigasi bencana dapat digunakan untuk menentukan wilayah menjadi prioritas utama penanggulangan bencana. SIG juga digunakan untuk mengidentifikasi sumber bencana, menentukan lokasi sebagai tempat evakuasi, mengidentifikasi luas area yang terkena bencana, dan lain sebagainya, seperti dalam citra satelit Himawari BMKG. Model data raster dan data vektor serta perbandingannya. Model data raster mempunyai struktur data yang tersusun dalam bentuk matriks atau pixel dan membentuk grid. Setiap pixel memiliki nilai tertentu dan memiliki atribut tersendiri, termasuk nilai koordinat yang unik. Tingkat kearusiaan model ini sangat tergantung pada ukuran pixel atau biasa disebut dengan resolusi. Data vektor. Data vektor merupakan tipe data yang umum ditemukan dalam SIG. Sebuah vektor pada intinya merupakan suatu yang berbentuk sebuah titik atau garis yang menghubungkan titik-titik tersebut. Adapun perbandingan antara keduanya ialah data vektor adalah
data yang direkam dalam bentuk koordinat titik yang menempatkan dan menyimpan data spesial dengan titik, garis, atau area. Sedangkan raster adalah data yang disimpan dalam bentuk kotak segi empat atau sel sehingga terbentuk suatu ruang yang teratur. Sistem proyeksi koordinat. Sistem proyeksi koordinat UTM atau Universal Transverse Moderator adalah rangkaian proyeksi global di mana bumi dibagi menjadi 60 bagian zona. Setiap zona mencakup 60 derajat bujur, longitud, dan memiliki meridian tengah tersendiri. Sistem koordinat UTM menggunakan suatu unit meter. Sekian dari saya. Terima kasih. See you next time.